Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan modul praktikum mesin listrik, yaitu di modul 2, di mana modul 2 ini nanti akan membahas mengenai generator dan motor DC. Ya, dalam praktikum ini nanti terjadi beberapa sub praktikum. Yang pertama ada generator DC, nanti generator DC yang penguat terpisah. Kemudian yang kedua adalah motor DC. Yang pertama adalah motor DC dengan penguat terpisah. Yang kedua adalah motor DC penguat sendiri SAN. Kemudian yang ketiga adalah motor DC penguat sendiri seri. Berarti nanti dalam modul 2 ini terdapat sub modul yang berjumlah adalah 4 modul. Berikutnya adalah submodul 2.2, itu mengenai motor DC penguat terpisah. Berarti untuk motor DC penguat terpisah masih sebagaimana menggunakan kaidah tangan kanan Fleming ya, berkaitan dengan apabila sebuah penghantar yang ada di bawah listrik dan memotong medan magnet, maka di sana akan timbul sebuah gaya. Ini kebalikan dari sebuah generator. Kalau misalkan generator itu yang dihasilkan adalah arus yang mengalir pada penghantar karena terdapat gaya, tetapi dalam motor itu nanti adalah karena terdapat sebuah penghantar yang dialiri oleh arus listrik dan memotong dan dipotong oleh medan magnet, maka akan timbul sebuah gaya. Ini kebalikan dari generator DC sebagaimana tadi saya sampaikan. Nah, nanti rangkaian ekuivalen untuk karakteristik motor DC penguat terpisah ini memenuhi gambar ini ya. Secara gambar itu sama dengan generator DC, cuma arahnya yang berbeda. Karena kalau generator ini arahnya adalah ke beban ya, tetapi kalau motor itu adalah arahnya ke jangkar ya, ke tahanan jangkar. Sehingga di sini secara rumus juga sebenarnya sama ya. Dari mulai misalkan tegangan penguat VF sama dengan IF dikalikan RF. Nah, ini yang membedakan ini adalah FT ya. Ya, FT adalah tegangan terminal ya, FT itu sama dengan EA plus IA ditambah RA. Jadi, sehingga kalau misalkan dengan generator DC yang berbeda adalah arahnya, karena yang berbeda arahnya maka plus minusnya juga akan berbeda. Ya, rugi dan efisiensi dari sebuah motor DC juga sama ya dengan rugi pada sebuah generator, di mana nanti terdapat rugi tembaga. Kemudian ada rugi besi terdiri dari rugi histeresis sama arus ED atau ED current. Kemudian rugi mekanik, nanti ada friksi, rugi gesek pada sikat maupun rugi gesek pada sumbu, dan rugi angin. Efisiensi pada motor DC juga nanti akan sama, daya keluar per daya masuk, atau nanti daya keluar per daya keluar ditambah dengan total semua rugi atau sigma rugi. Oke, motor DC penguat terpisah itu nanti sama rangkaiannya itu sebenarnya adalah sama dengan rangkaian generator DC, cuma nanti kebalikan. Maksudnya kebalikan di sini itu adalah nanti yang jadi analisa subjeknya adalah motornya. Jadi antara motor dengan generator masih sama dikopel. Kemudian untuk tegangan yang di tegangan ya yang digunakan motor DC itu nanti yang akan mengatur penguat medan dari sebuah motor DC, sehingga nanti besarnya medan arus medan yang terdapat dalam motor DC itu mempengaruhi kecepatan dari sebuah motor itu sendiri. Ya, ini percobaan sama ya. Petunjuk percobaan pertama adalah rangkaian unit torsimeter MV itu 100
sebagai generator DC dan poros motor DC yang akan dikoppel dengan generator DC pada unit torsi meter. Rangkaian percobaan pada gambar. Dalam percobaan ini tegangan sumber harus tetap, berarti tegangan sumber harus tetap di sini. Nah, kemudian putar saklar dengan variabel DC, kemudian atur tegangannya hingga 150 volt. Atur putaran motor hingga 1400 rpm. Atur arus penguat magnet pada unit torsi plus minus setengah ampere. Amati perolehan arus motor pada tabel 1, maksudnya tabel dalam ini. Catat putaran dan torsi keluar motor setiap perubahan beban. Kalau misalkan dalam tabel saya bisa lihatkan seperti ini ya, berarti nanti besarnya arus jangkar ya, dengan cara merubah nilai tegangan tadi itu bisa diperoleh berapa, karena nanti arus jangkarnya itu bisa dirubah variabelnya, maka nanti juga akan mempengaruhi nilai dari penguatnya dan juga nilai kecepatan sama torsi yang dihasilkan dari sebuah motor DC. Nah, dari sana nanti kemudian dihitung dayanya, ya, daya dari sebuah motor DC tersebut, di mana P1 itu maksudnya adalah inputnya, kemudian P2 adalah nilai outputnya. Dari sana bisa dihitung berapa nilai efisiensi dari sebuah motor DC dengan penguat terpisah. Nanti untuk lebih jelasnya saya sampaikan di dalam proses simulasinya di MATLAB. Ya, ini nanti di simulasinya, berarti tinggal klik saja modulnya, nanti akan keluar seperti ini ya. Selanjutnya adalah pertama setting untuk, berarti di dalam simulasi ini ya, saya jelaskan dulu, ini nanti terdapat generator sama motor yang dikoppel, dimana nanti keluaran dari motor ya berupa torsi ini, kecepatannya putarnya nanti akan dikoppel sebagai input dari generator DC. Nah, di dalam motor DC untuk penguat terpisah itu sendiri nanti ada, ini adalah tegangan variabel medan, berarti penguat medannya adalah di sini nanti. Kemudian yang di sini adalah sumber tegangan dari motor DC itu sendiri, di mana sumber tegangannya adalah 220 volt. Kemudian untuk generator DC juga nanti terdapat penguat medan dari generator. Nah, sebagaimana dalam petunjuk nanti di setting masing-masing untuk penguat medan dari generator adalah 150. Di sini tinggal klik 2 kali. Kemudian untuk tegangan dari motor DC yaitu konstan, yaitu 220 volt. Ya, selanjutnya di dalam tabel pada modul 2.2 ini tabelnya itu nanti adalah pembacaan di setting nilai dari arus jangkar pada motor adalah 1, kemudian 1,5 dan seterusnya sampai bernilai 5 ampere. Selanjutnya nanti ditulis berapa arus penguat medannya IM dan berapa kecepatan putar motornya dalam RPM dan berapa torsinya. Setelah mendapatkan masing-masing, kemudian nanti dihitung P1 itu adalah maksud P inputnya berapa, berarti nanti inputnya dari motor DC berarti berupa tegangan tadi yang 220 volt DC. Kemudian P2 itu nanti adalah arus yang terdapat di dalam jangkarnya itu sendiri. Nah, nanti dari sana bisa dihitung berapa nilai efisiensi dari motor DC penguat sendiri itu sendiri. Baik, langsung saja untuk simulasinya pada modul 2.2. Nah, setelah setting di dalam tabel tadi adalah di setting untuk nilai arus jangkar pada motor DC adalah 1 ya, 1 ampere di sini, 1 ampere. Ya, nanti caranya adalah dengan cara memberikan nilai tegangan pada penguat medan motor DC ya. Misalkan saya berikan 10 volt DC, kemudian di running. Nah, ini agak lumayan cukup lama ya, ini baru 10% dan sebagainya. Tunggu saja sampai nanti 100%. Ya, ini masih running prosesnya, ini bergerak. Dan ini untuk RPM generator dan RPM motor DC. Ini untuk RPM generator minus. Kalau plus minus itu menunjukkan arahnya yang saling berlawanan ya, karena tidak mungkin RPM itu minus. Maksudnya minus itu maksudnya adalah arahnya berlawanan dengan arah dari motor itu sendiri.
Oke, ini simulasinya sudah selesai ya. Di sini tadi diharapkan nilai arus jangkarnya adalah 1 ampere. Ini masih 3,37,1, masih sangat besar. Coba untuk arus medannya kita masukkan menjadi 100 ya. 100. Ini kembali biar nanti 1,1 ampere. Ini masih terus berjalan untuk nilai masing-masingnya. Ya, ini simulasinya sudah selesai. Kemudian di sini arusnya adalah 4,886, masih kurang ya, karena yang diminta adalah 1 ampere. Pada versi pertama coba langsung 220 ya, coba. Ya, ini sudah diperoleh. Ini adalah 1,014 ya, yang diminta adalah 1. Maka kita coba saya tambahkan sedikit ya, 20,1 di running kembali ya, diperoleh arus jangkarnya 1,01. sebenarnya masih ini ya, masih ada 0,01, tapi kalau misalkan sulit dicari nanti yang nilai paling terdekat saja. Berarti di sini nanti kalau misalkan ini sudah dianggap 1 lah gitu ya. Nah, nanti berarti arus medannya IM 0,91 dicatat di dalam tabel, kemudian RPM-nya yaitu 1269 RPM dicatat di dalam tabel, kemudian nilai torsinya adalah 1,672. Nah, ini juga ditulis dalam tabel. Setelah itu dihitung nanti nilai dari daya masuk P1, daya keluar, dan selanjutnya nanti bisa dihitung nilai efisiensinya berapa. Ya, di dalam analisa laporan nanti dibahas mengenai perubahan tersebut. Berarti nanti baru misalkan untuk arus jangkarnya adalah 1. Nah, kemudian adalah bagaimana misalkan untuk arus jangkarnya 1,5, maka diubah untuk tegangan penguat medan ini. Ya, menjadi berapa? Sampai nilainya nanti diharapkan nilai arus jangkarnya di sini adalah 1,5 ampere. Ya, seperti itu seterusnya sampai nanti yang diinginkan yaitu nilai arus jangkarnya adalah 5 ampere. Ya, demikian modul praktikum ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.